Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Leni Rezi. Kali ini Leni bakal ngapain ya kira-kira? Tungguin aja ya. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai SKB Penyuluh Agama Islam. Jadi bagaimana ceritanya? Yuk. Cerita kali ini saya ambil dari wawancara saya bersama teman saya yang ikut SKB Kemenak tahun 2018 dan alhamdulillah dua-duanya lolos menjadi PNS di Kemenak. Nah, walaupun mereka ini berbeda ya, yang satu SKB-nya di provinsi yang A, yang satu di provinsi yang B, tetapi ternyata sama saja. Jadi ternyata tidak ada perbedaan, terutama nih yang di bidang psikotes sama wawancara. Jadi mereka sama-sama psikotes dan wawancaranya ya sama seperti kita di bagian guru, ataupun yang kemarin yang pernah Leni diceritain itu tentang yang penghulu. Jadi dari guru, penyuluh, penghulu itu perbedaannya masing-masing adalah di praktik kerja. Karena memang ketika di praktik kerja ini adalah bagaimana kita aplikasi nanti di lapangan. Contoh saja nih yang SKB Penyuluh Agama Islam, ini di praktik kerjanya ini ada berpidato. Nah, lebihnya semacam ceramah seperti itu. Nah, ceramahnya ini ketika di praktik kerja itu ketika masuk ke dalam ruangan, persilahkan untuk memilih temanya. Jadi misalkan tergantung pengujinya, temanya A, berbakti kepada orang tua, atau temanya B, tentang hari kiamat. Nah, teman Leni ini tadi, dua orang tadi, yang satunya dapatnya ceramah tentang, ya pidato tentang berbakti kepada orang tua. Yang teman Leni yang perempuan ini, dia dapatnya disuruh ceramah tentang hari kiamat. Nah, jadi ketika masuk ke dalam ya kalian juga harus mempersiapkan wawasan kalian bagaimana kalian cara berpidato dan berceramah. Tipsnya nih buat untuk praktik kerja dalam berpidato dan berceramah, ini kalian harus perbanyak nonton video tentang ceramah ataupun menguasai materi-materi ceramah yang berhubungan dengan orang banyak seperti itu. Selanjutnya nih, selain pidato atau ceramah, ini juga ada tes membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini mereka yang menentukan ayatnya secara acak. Jadi misalkan ya buka surat Al-Kafirun misalkan, ya nanti kalian disuruh mengartikan, kemudian memahami makna apa saja yang dibaca tadi. Nih, tipsnya paling enggak kalau misalkan kita kadang-kadang ayatnya panjang ya, ada yang nggak ngerti. Paling enggak kalian mengerti kata per kata dari ayat tersebut. Misalkan ya ayyuhalazi misalkan. Nah, itu apa artinya? Kemudian An-Nas, berarti kan ada ujungnya Nas, berarti manusia. Kalau Nur ya cahaya. Ya yang seperti itu paling enggak ada poin-poin sedikit yang bisa kamu artikan dan kamu mengerti. Selain itu juga di praktik kerja ini ada bisa membaca Arab gundul. Kembali lagi ya, seperti penghulu juga, jadi bisa membaca Arab gundul. Poin plusnya kalau misalnya kalian bisa membaca dengan kitab kuning. Nah, jadi mulai sekarang mungkin sudah bisa dipelajari Arab gundulnya, kemudian kitab kuningnya. Nah, selain itu tadi ada baca Al-Quran, pidato, kemudian juga ada praktik sholat. Nah, berbeda. Jadi mereka praktik sholatnya adalah, yang satu teman Leni itu dapatnya adalah praktik sholat gerhana. Nah, misalkan kamu coba bagaimana tata cara sholat gerhana. Nah, teman yang satu lagi dapatnya ini adalah praktik cara sholat jenazah. Tipsnya di sini adalah kalian buka lagi tata cara sholat yang memang berhubungan dengan orang banyak ya, seperti gerhana, jenazah, ataupun yang lainnya, silahkan nanti dicari. Nah, setelah itu praktik kerja udah, kita lanjut ke wawancara. Untuk wawancara ini sama ya, ditanyakan mengenai NKRI. Nah, ini nih karena dia penyuluh, jadi di poin pentingnya di wawancara ini adalah ditanyakan apakah sudah punya majelis taklim.
atau kalian sudah menjadi penggerak di majelis taklim. Nah, ataupun penggerak di kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi poin penting karena sebagai seorang penyuluh agama Islam, kalau kamu punya sertifikat ataupun misalkan piagam penghargaan sebagai penyuluh yang sebelumnya, kemudian piagamnya tentang keagamaan seperti itu, silahkan dilampirkan di portofolio, karena ingat di wawancara juga ada dilampirkan portofolio dan itu menjadi poin plus bagi kalian. Apakah bukti-buktinya juga dibawa? Ya, paling tidak ada yang dibawa fotokopiannya ya. Kalau yang asli takut hilang atau gimana. Jadi kalau Leni kemarin, Leni bawanya yang fotokopian. Baik teman-teman, itu tadi cerita mengenai SKB Penyuluh Agama Islam. Selanjutnya nantikan video Leni yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan uploadan video Leni tentang SKB Kemenak 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.